Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai pada hari ini kita masih dapat diberikan umur yang panjang, masih tetap diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita selalu kirimkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu setia dan istiqomah di jalan Allah. Sebelum kita memulai video pembelajaran tentang proposal ini, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu dan berilah kami kemudahan dalam belajar. Salam buat Bapak dosen yang baik. Semoga Bapak selalu sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertepatan pada malam Senin 25 Juli 2021. Saya akan memaparkan tentang pembuatan proposal PTK atau yang disebut dengan penilaian tindakan kelas. Berdasarkan tugas 1 pada pelaksanaan PPG dalam jabatan PAI tahun 2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencoba memaparkan sedikit yang saya ketahui tentang proposal penilaian tindakan kelas. Tema yang saya angkat pada saat ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melalui model pembelajaran cooperative learning kelas 4 di SDN 10 Ratulindo, Kecamatan Ratulindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun pelajaran 2021-2022 di semester 1. Perkenalkan, saya sebagai mahasiswa PPG Taslim NC Parante, Sarjana Pendidikan Islam, nomor akun 72670025. Penelitian saya diambil pada kelas 4 semester 1, yaitu pada pelajaran 2.
Kemudian pada lembar pengesahan, di bawah bimbingan dosen pembimbing 1, yaitu Dr. Haji Askar, Master Pendidikan. Kemudian kata pengantar, yang mana ditandatangani atau disetujui pada tanggal 25 Juli 2021. Daftar isi terdiri dari lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustaka, kemudian bab 3 pelaksanaan penelitian. Kemudian bagian abstrak, lanjut pada bab 1 mengenai pendahuluan. Bagian A, latar belakang masalah. Pendidikan agama Islam adalah suatu pelajaran yang sangat penting dalam suatu sekolah. Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang biasa menjadi pemandu dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada suatu sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran PAI memiliki manfaat dalam mengembangkan sikap spiritual peserta didik, sehingga menjadi pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran yang harus diperhitungkan keberadaannya. Lanjut, bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar pendidikan agama Islam dengan diterapkannya metode cooperative learning pada siswa kelas 4 di SDN 10 Ratulindo. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh contoh proposal penelitian tindakan kelas pendidikan agama Islam PDF metode cooperative learning terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas 4 di SDN 10 Ratulindo. Kemudian pada identifikasi masalah, kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran PAI masih kurang. Yang kedua, siswa ketika diberikan pertanyaan memilih diam saja. Kemudian yang ketiga, siswa belum bisa menghubungkan keterkaitan masalah yang ada pada masyarakat dengan teori pada buku PAI. Yang keempat, memiliki kesulitan untuk melakukan tanya jawab dalam pertanyaan. Kemudian yang kelima, siswa masih terbiasa mengobrol dalam kelas. Yang keenam, siswa belum bisa untuk memutuskan. Yang ketujuh, kurangnya mencermati dan menafsirkan pada diri siswa. Pada analisis masalah, pertama, pada saat guru menunggu untuk kesempatan siswa dalam mengajukan pertanyaan atau pendapat, 1-3 orang yang bertanya mengenai masalah tersebut, sisanya tidak ada yang bertanya dan memilih diam saja. Kedua, siswa belum bisa menghubungkan keterkaitan masalah yang ada pada masyarakat dengan teori pada buku PAI, sehingga sulit untuk melakukan tanya jawab dalam pertanyaan tersebut. Ketiga, siswa masih terbiasa mengobrol saat pembelajaran PAI berlangsung. Hal ini berpengaruh pada tingkat kemampuan berpikir kritis ketika guru bertanya pada siswa tersebut karena kurang memperhatikan pembelajaran di kelas. Keempat, ketika guru memberikan pertanyaan pada siswa mengenai konflik permasalahan pada lingkungan sekitar, siswa belum bisa untuk memutuskan kausalitas atau yang disebut dengan sebab akibat
pada konflik permasalahan yang diberikan oleh pendidik, kurangnya mencermati dan menafsirkan pada diri siswa sehingga tidak dapat menjawab dengan sempurna. Kemudian pada rumusan masalah, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran cooperative learning dalam meningkatkan hasil belajar serta peserta didik pada materi pendidikan agama Islam. Apakah penggunaan model pembelajaran cooperative learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Kemudian pada tujuan penelitian, berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model cooperative learning dalam pembelajaran PAI melalui media. Khususnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui, pertama, mendeskripsikan perencanaan penerapan model cooperative learning pada pembelajaran PAI di kelas. Kemudian mengidentifikasi pelaksanaan penerapan model scientific learning pada pembelajaran PAI di kelas. Ketiga, menjelaskan hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam penerapan model cooperative learning pada pembelajaran PAI di kelas. Keempat, menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh siswa maupun guru serta upaya yang dia lakukan pada penerapan model cooperative learning dalam pembelajaran PAI melalui di kelas. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat dari segi teori secara teoritis, penelitian ini menjelaskan secara detail dan merinci mengenai penerapan model cooperative learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PAI di kelas 4 SDN 10 Ratulindo melalui media. Secara teoritis, manfaat penelitian ini untuk memberikan masukan serta menambahkan wawasan ilmu pengetahuan yang luas, khususnya pada model cooperative learning dalam pembelajaran PAI melalui media. Kemudian manfaat dari segi praktik. Bagi siswa, melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga siswa terbiasa dan mampu untuk memecahkan masalah serta berpendapat di dalam penerapan model cooperative learning serta mampu meningkatkan motivasi belajar yang mampu untuk menghindari rasa jenuh pada kegiatan belajar mengajar. Kemudian manfaat bagi guru, guru dapat menjadikan penerapan model cooperative learning sebagai alternatif guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan dapat meningkatkan inovasi belajar. Kemudian manfaat bagi sekolah dapat dijadikan sebagai referensi baru untuk program yang berkenaan dengan model cooperative learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui media. Pada bab 2, kajian pustaka. Pada hipotesis tindakan, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah penggunaan metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Berdasarkan kerangka teoritik di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Jika pembelajaran menjaga keseimbangan serta melestarikan sumber daya alam menggunakan model cooperative learning, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Pada bagian B, model pembelajaran cooperative learning. Bagian 1, model pembelajaran. Istilah model sudah sering dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Model dapat diartikan sebagai bentuk, namun juga diartikan sebagai contoh dalam pembelajaran. Model memiliki peranan yang penting, yakni sebagai petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pada model pembelajaran cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Inovasi dalam pembelajaran di sekolah diperlukan guna meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif.
Kemudian pada karakteristik model pembelajaran kooperatif, menurut Isjoni, pembelajaran kooperatif terjadi dalam bentuk kelompok, tetapi tidak setiap kerja kelompok dapat dikatakan pembelajaran kooperatif. Kemudian menurut Suprijono, untuk mencapai hasil yang maksimal, 5 unsur dalam pembelajaran kooperatif harus diterapkan. 5 unsur tersebut adalah positif interdependence atau yang disebut dengan saling ketergantungan positif. Kemudian personal responsibility atau yang disebut dengan tanggung jawab perseorangan. Kemudian yang ketiga, face-to-face promotive interaction atau yang disebut dengan interaksi promotif. Kemudian interpersonal skill atau yang disebut dengan komunikasi antar anggota, dan group processing atau yang disebut dengan pemrosesan kelompok. Kemudian pada hasil belajar, di sini hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang ada, menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif IPA PAI yang mencakup 3 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif adalah tes. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu, atau faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Kemudian pada bab yang terakhir, yaitu bab 3, pelaksanaan penelitian. Pada bagian metode penelitian meliputi tempat penelitian, kemudian waktu penelitian, dan siklus penilaian tindakan kelas. Tempat penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 10 Ratulindo, Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022 semester 1, yaitu dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021. Penentuan waktu penelitian ini mengacu pada kalender pendidikan akademik di sekolah. Siklus PTK. PTK ini dilaksanakan melalui 2 siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa dalam meningkatkan mata pelajaran PAI melalui model pembelajaran cooperative learning, yaitu siklus 1, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian refleksi. Kemudian pada siklus 2, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 10 Ratulindo, Kecamatan Ratulindo, Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan pemilihan SD Negeri 10 Ratulindo dijadikan sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut. Peneliti memperoleh kemudahan perizinan untuk melakukan penelitian dari kepala sekolah di SD Negeri 10 Ratulindo. Peneliti memperoleh dukungan dari kepala sekolah dan dewan guru di SD Negeri 10 Ratulindo untuk mengadakan penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat mengajar peneliti, sehingga mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. Kemudian pada subjek penelitian, yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD Negeri 10 Ratulindo dengan jumlah siswa 15 orang, terdiri dari 8 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan dalam waktu 3 bulan, dimulai bulan Juli sampai bulan September 2021. Instrumen pengungkap data. Instrumen pengungkap data terbagi atas 2, tes tertulis. Tes tertulis adalah prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas tertulis
yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab, atau direspon. Tes tertulis dalam penelitian ini meliputi lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi. Lembar observasi, itu yang kedua, adalah alat pengumpul data yang digunakan untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dan mengukur aktivitas siswa dan guru pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Demikian pemaparan saya pada proposal penelitian tindakan kelas ini, semoga dapat diterima. Olehnya, apabila masih ada yang kurang, saya mengharapkan saran dan kritikan yang sangat membantu saya dalam pelaksanaan penelitian ini. Demikian, saya akhiri. Selamat malam. Akhirul kalam wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.